record. Record. Oke, Di baik. PC aja Pak ya, di record, jangan di upload-nya. Oke, sip. Sudah Pak, aman Pak. Mantap. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu teman-teman. Ini permasalahan teman-teman, yang akan kita bahas malam ini itu adalah bagaimana caranya kita mencari jurnal atau mendownload jurnal. Mencari dan mendownload jurnal. Mencari dan mendownload artikel ini ilmiah yang ada di jurnal. Tuh. Kira-kira kita sepakat topiknya di sini ya teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang topiknya di luar itu mencari gap dan seterusnya. Malam ini sepertinya tidak bisa saya deliver begitu teman-teman. Jadi saya mohon maaf terlebih dahulu. Khususnya ini kita cari jurnal dulu. Nah, sampai di sini, ini ada yang mau volunteer, ada yang mau dicarikan jurnalnya. Jadi nanti langsung saya carikan. Saya Pak. Dulu. Kemarin kayaknya Nadia cerita dia butuh dicarikan apa gitu Nadia? Kalau itu yang jurnal dosen itu kan objek saya itu kan ini Pak, aslinya tuh kayak offline banking gitu. Tapi kalau yang di jurnal dosen tuh saya dapetnya itu yang banking gitu. Tapi dan juga ini ada masalah satunya lagi tuh karena jurnal saya itu mirip sama kayak temen saya yang lainnya gitu. Jadi takut kayak telitinya itu tinggi. Oke, topiknya apa? Topik. Iya. Service quality. Oh, service quality, oke. Service quality ya. Baik teman-teman, malam hari ini kita akan menggunakan banyak tools. Jadi nanti mohon diingat atau nanti dilihat lagi ya recordnya. Pertama kita pakai Scopus teman-teman. Kenapa pakai Scopus? Scopus itu sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ini mesin pengindeks gitu. Scopus itu kita gunakan ini mirip ya. Mumpung udah saya buka nih ya. Ini ada Shopee, ada Zalora. Nih teman-teman kalau mau cari baju atau cari sepatu deh. Cari sepatu, nih sepatu pria. Oh sepatu wanita deh. Nah kita lihat di sini filternya. Oke, mana filternya ya? Nah ini sepatu flat. Filternya kita lihat sebelah kiri ya. Ini ada lokasi, tipe penjual, metode pembayaran, opsi pengiriman, program, batas. Oke, brandnya, kategori lain. Flat, dia sangat, untuk di kategori dia sangat luas sekali gitu. Ini hampir kayak nyampur jadi satu ya. Coba kita cek, bisa nggak dia lebih kecil lagi? Wah, nggak bisa. Kalau kita buka Zalora teman-teman, kita cek Zalora. Mana nih? Oke, wanita. Ini saya bukan bandingin bahwa Anda harus belanja di Zalora, bukan. Ini kita bandingin fitur pencariannya dia, fitur filternya dia. Oke, sepatu. Nih. Oke, nanti akan muncul di sebelah. Waduh, banyak promo. Kok lama iklannya? Aduh, sebentar ya. Aduh. Oke, sepatu. Nah, ini cowok apa cewek nih? Woman. Oke, udah. Nah, sebelah kiri. Di sebelah kiri, teman-teman, kita lihat kategorisasinya dia. Itu ada flats. Nah, flatsnya itu pun dibagi-bagi lagi. Ada yang ballerina, space, pip, dan seterusnya. Sepatu Oxford. Oke, heelsnya. Ini nih. Ini yang saya buat geleng-geleng. Kok bisa? Oke, kita lihat ya. Heels kita buka. Oke, open toes. Nih. Oke, kita mau yang mid misalkan. Sorry agak lama ya. Kok saya ngasih contohnya Zalora pula. Mau lebaran ya Pak ya, mau beli sepatu ya. Kok dia nggak? Nah, ini dia. Oke, sudah tampil. Kita cek mid flatnya di sini. Nih, wedges, boot, apalagi nih.
warnanya itu bisa dipilih. Bandingkan sama yang Shopee tadi, warna tidak banyak. Di sini ini kalau bagi para cowok warna tuh merah ya merah, tapi bagi cewek merah itu ada 1000 jenis merah ya kan. Nah di sini tuh seperti itu, warna itu ada 1000 jenis warna ya. Nah mereka sampai kasih seperti ini. Oke, diskon bahan. Nah ini ada belurudu, kulit sintetis, leather dan seterusnya, kondisinya, coraknya, aduh banyak sekali lah. Nah filter tambahan. Nah ini hak sepatunya mau dipilih-pilih lagi. Jadi kita kalau mau oke. Nah, jadi kalau kita mau cari sepatu yang spesifik, itu kita tahu. Oh, ini nanti filter-filternya bisa diklik dan seterusnya. Oke, ini saya hide dulu. Nah, ini di advance. Nah, ntar kita kemana nih? Ini Ubaya, Scopus. Nah, di Scopus itu juga sama. Scopus itu menawarkan banyak filter yang tadi di sebelah kiri, di Windows sebelah kiri tadi. Pilihannya itu bisa banyak sekali. Misalkan teman-teman mau cari service quality. Kita masukkan di sini. Ini yang secara fiturnya. Oke. Nih, sebelah kiri. Ada pilihannya dia mau open access apa tidak. Tahunnya bisa di trace. Biasanya kan dosen-dosen pembimbing Anda itu mintanya adalah berapa? 5 atau 6 tahun terakhir kan. Nah, itu bisa diklik dari sini. 2023 diklik, 2022, 2021, 2020, berapa mungkin 2029 ya. Nah, ini dia bonus deh 2018. Nah, nama ini peneliti di dunia ini yang sering nulis tentang service quality. Paling banyak ini bukan anonim. Liung, Buya, Munten dan seterusnya. Kalau kita belum banyak membaca papernya mereka, kita belum terlalu apal. Jadi tidak perlu. Nah, yang bagus lagi di sini itu adalah ini subjek areanya. Ini yang kita tidak nemu di Google Scholar. Teman-teman kalau cek, kita buka aja deh Google Scholar. Oh gini. Nggak pakai S. Oke, kok ID. Aduh, ada iklan. Oke, ini dah. Kita udah masuk. Service quality. Nah, pilihan di sebelah kiri itu sangat terbatas. Nah, inilah mungkin kalau nyari paper yang kurang lebih temanya sama, kayak tadi teman-teman mau nyari heels dengan misalkan tadi ketinggian mid ya, berarti 3 sampai 5 cm. Itu kan ada beragam merek, beragam harga dan seterusnya. Itu sulit sekali. Kalau dicarinya di Shopee misalkan. Ini juga sama. Kalau kita mau mencari topik yang sangat spesifik, itu akan sangat sulit sekali kalau kita pakai Google. Nah, Scopus itu menawarkan fitur tersebut. Nah, kita bisa pilih yang kita butuhkan. Di sini apa? Business and Management. Kita klik. Business Management and Accounting. Oke, sip. Nah, ada beragam jenis penelitian ya. Artikel itu berarti dia melalui tahap peer review. Peer review itu adalah diseleksi dulu, direvisi, dibaca-baca dulu, dipertimbangkan dulu. Yang mirip kayak kita misalkan kurasi, istilah istilah anak-anaknya ini dikurasi. Ini dikurasi. Kalau conference paper ada yang dikurasi yang tidak, tapi kebanyakan ini tidak gitu. Conference paper itu bisa disebut juga proceeding, review paper, artikel tapi yang belum masuk, kemudian book chapter ini adalah bagian dari buku. Kalau di mana ya? Lalu teman-teman pernah baca Harry Potter? Buku-bukunya kan selalu ada chapternya, di tiap chapter itu ada babnya dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih sama gitu. Editorial, view more. Nah, conference review pilihannya ada banyak, tapi yang paling mudah adalah pilih saja artikel gitu.
Karena ini sudah pasti jurnal. Oke, ini kita klik. Source title. Source title ini adalah nama jurnalnya. Nah, karena di atas ini kita masih belum unklik medicine, makanya jurnal-jurnal medicine ini masuk semua. Lectures ini medicine, BMG ini kalau nggak salah juga medicine, medical journal ya. PLOS ONE ini juga medicine, dan seterusnya ini masih medicine. Publication stage, keyword, oke. Affiliation tidak perlu, funding. Mereka sampai tahu, oh paper atau penelitian tertentu itu didanai oleh siapa. Nah, ini negara Tiongkok cukup banyak sekarang investasi di ilmu pengetahuannya. Oke, ini negaranya, United States, dan seterusnya. Nah, ini penting lagi, source type-nya dipilih jurnal. Oke. Caranya kalau kita mau filter, klik limit to. Kalau mau menghilangkan, kebalikannya exclude. Gitu. Nah, ini. Di sini ini sudah, aduh. Nah, di sini ini adalah, apa ya, filternya dia. The new enhanced versions, apa nih? Aduh, saya belum tahu. Nah, ini kita lihat ada decomposition, production, growth, cooperative bank, Injamo, freight forwarder. Keyword kita seharusnya, oke, kita edit service quality. Ini kita pastikan lagi sudah benar belum? Limit to jurnal, oke. Search. Kita kerucutkan lagi. Nama-namanya sudah mulai oke. Business management. Kita klik lagi di sini. Nah, ini. Ada keyword yang mungkin ini, oke, ini. Apalah, kita double klik. Ada keyword yang kira-kira itu dia mungkin beririsan. Oh, ada customer satisfaction, ada quality of service, ada human, ada article satisfaction, dan seterusnya. Yang mungkin masih satu topik ini service quality ya. Oke, quality of service ini masih sama. Nah, ini. Quality sales tidak perlu. Hong Kong Polio, oh tidak perlu lagi. Chip Taiwan, limit to lagi. Service quality sangat dekat dengan customer satisfaction, Pak Ishar biasanya. Customer satisfaction, oke baik Bu. Kita back dulu. Nah, itu diklik aja yang customer satisfaction. Oh, yang ini. Ya Bu. Limit to. Nah, ini kita dapat paper-papernya, Sustainable Future, Financial Innovations, Uncertain Supply Chains, Wardono, Ricardianto, wah ini orang-orang Indonesia. The Impact of Service Quality, Ticket Price Policy, Passenger Trust. Nah, tadi Nadia tuh mau carinya di apa, banking ya? Service Quality di banking. Iya, Pak. Nah, kita tambahin di sini, edit. Coba bisa nggak ya? Semoga bisa. Ups. Cuma dapatnya tadi dari 1000-an jadi 455. Oke, semakin mengerucut. Chatbots or me, consumer switching between. Oke. Mobile banking service quality, consumer loyalty. Ini mungkin bisa mirip, kita buka. Kita open new tab. Multidimensional hierarchical model banking service dan to customer. Buka dulu aja. Exploring mobile banking adoption service quality. Mobile banking adoption service quality. Mobile bankingnya mungkin dekat, kita buka saja digital banking service quality. Dayanto. Determining mobile money service, banking practice, borrowing firms, reporting quality, bank cross-selling, review of accounting. Dia ada keyword quality. Mungkin ini topiknya finance, tapi kita buka saja. Measuring internet banking, oke. Nah, ini kan ada banyak sekali teman-teman ya. Di sebelah sini itu ada pilihan sortnya. Sort itu apa Pak? Kita mau mengurutkan. Anda kalau tadi beli barang di Zalora, kan nanti bisa dipilih nih. Kalau Anda Sultan dipilih harga paling mahal. Nah, kalau saya ini pilih harga paling murah misalkan. Nah, ini sama. Ini kita bisa pilih misalkan sortnya itu dari mana. Kalau yang paling recently, riset yang baru-baru keluar itu pilihannya date. Kalau kita mau lihat paper yang kira-kira bagus,
dia itu pasti disitasi, berarti pilihannya itu cited by highest gitu. Nah, relevansi ini berdasarkan keyword. Kalau yang cited by lowest ini berarti kebalikannya. Yang belum disitasi ya. Nanti kemungkinan paper yang baru-baru ini kan tahun 2023, yang baru-baru ini pada muncul lagi gitu. Ini juga nanti bisa dipilih dari first author, dari source title. Source title ini adalah nama jurnalnya. Nama jurnalnya itu di sini. Nah, ini. Oke, di sini teman-teman ada yang bingung nggak? Artikel sama jurnal itu apa, Pak? Artikel itu adalah judulnya, penelitiannya. Jurnal itu ini kalau kayak sepatu, jurnal itu adalah brandnya, mereknya, gitu. Artikel itu adalah serinya, variasinya, gitu. Misalkan di sini, ini, Visano, Guess, Freda Hills, Visano dan seterusnya. Ini brandnya kan si Guess. Nah, tadi kira-kira kalau diibaratkan paper tadi, Freda Hills ini adalah judulnya, Guess ini adalah jurnalnya, gitu. Tapi sebetulnya juga kurang tepat. Nanti kita selain ada jurnal, ada lagi publisher. Publisher itu yang publikasinya, lembaga yang mempublikasikannya. Tapi kurang lebih ini bisa dipakai teman-teman. Gitu. Pak, mau tahu Pak? Aduh. Apa Pak Faisal? Duh, ini saya belajar Pak. Pak, cara akses Scopus itu gimana Pak? Kan itu ya, apa namanya? Pakai Ubaya bisa ya? Ubaya langganan Scopus ya Pak? Saya kurang tahu ya Pak, tapi tadi saya, ups. Nah ini, saya buka akun saya, Scopus saya. Ini saya barusan buat akun Pak, sekitar nggak sampai 3 menit kok, cepat. Tapi menunya. Pakai akun bikin sendiri berarti Pak ya? Bikin akun sendiri, betul. Pakai emailnya Ubaya berarti? Pakai email Ubaya, tapi pakai email non Ubaya juga bisa kok, kurang lebih fiturnya sama. Gitu. Berarti juga bisa ambil bisa muncul itu ya Pak ya, searching by title atau mungkin filter-filter tadi bisa ya? Coba kita cek ya. Ini saya barusan bikin baru, auto search. Memang pilihannya terbatas sih Pak Faisal kalau yang ini gitu. Tapi nanti kita coba cari pakai fitur ini ya. Tuh. Ya, oke. Terima kasih Pak Faisal. Ini saya pakai akun super Pak Faisal. Iya, saya tahu itu. Iya, Pak. Nanti takutnya anak-anak pada tidak bisa akses itu, Pak. Takutnya. Karena kan mungkin yang dilanggan Ubaya itu kan file direct, Emerald, sama apa itu tadi, lupa saya. Nah ini kita pilih yang set highest dulu. Oke. Oh ini kita lihat nih, ada paper tahun 2016. Setnya is financial inclusion good for bank stability. Sepertinya ini paper finance. Tapi nggak apa-apa, kita buka dulu aja. Fintech investment in European bank. Anissa Salma. Wah ini banyak nama-nama yang saya kurang familiar nih. Influence of e-banking service quality. Nah oke, mungkin ini e-banking. Kita lihat fairness. Ini kita hide. Nah ini kita baca. Nah setelah kita buka, Scopus ini hanya indexing ya, dia mirip kayak Zalora. Jadi dia bisa tahu, bisa mengkategorisasikan paper secara lebih baik dibanding yang lain, dibanding Google Scholar gitu. Nah, tapi untuk mendownloadnya kita harus datang ke publishernya. Jadi ibaratnya nih, ini tuh kayak Zalora, tapi kita nggak bisa beli di Zalora, tapi kita harus beli di official store-nya dia, di websitenya resminya dia. Misalkan di Zalora, ini ada siapa nih? Oh, Guess ini ada websitenya nggak ya? Adalah pasti ya. Yang saya tahu-tahu aja. Mana ya? Kok saya nggak tahu semua. Gini deh. Ini kan pasti ada merek Adidas kan. Nah, ini terus kita belinya itu di Adidas. Nah, nih. Tapi kita mungkin kategorisasinya kita mau carinya itu di Zalora. Ini mirip seperti ini. Jadi kita cari tahu dulu apakah judul paper ini apa yang kita cari. Paper yang kita cari begitu. Kita baca-baca. Oke, is financial inclusions. Berarti topiknya itu financial inclusions dan stability. Oke, kita baca-baca lagi.
Nih, financial service, international sample of 2.600 bank, 86 negara, 2004-2012, financial inclusion, dan seterusnya. Dia juga nyebut kata banking service sama quality, tapi ini yang tidak kita cari. Pembahasannya dia tuh di financial. Kelihatan datanya sebanyak ini, ada 2.600. Gitu. Kalau topik-topik marketing biasanya berapa? 200 sampai 500 mungkin. Itu sudah super. Kalau yang pakai kuantitatif primary data. Nah, ini kita close. Kita pindah lagi yang lainnya, yang kira-kira kita cari. Influence of e-banking service quality on customer loyalty. Oh, oke nih. Mungkin ini yang kita cari ini. India. Providing high quality e-banking service. Nah, ada. E-banking platform. Oke, Bu Andri join. Bu Andri join. Nah, ini oke. Ada e-banking platform via e-banking service quality ini nih. E-banking, apakah ini yang kita cari? Oke, dia bahas soal reliability, website design, privacy, security, customer service, dan lain-lain. Sampelnya, 1000 banking e-banking user di India. Oke lah, ini kita lihat. Nah, biasanya sih ini dari mana ya ini? Saya sebenarnya kalau mau cepet buka saya Pak, tapi gimana ya ini? Oh, Mbak, DOI-nya aja. Nah, atau itu apa namanya? Itu ada save to PDF, Pak. Itu Bapak tinggal tergantung itu Bapak pakai akun Ajaib atau nggak bisa Pak ini Pak. nah itu save as PDF itu Pak, sebelah kanan pojok itu. Setahu saya nggak bisa ini Pak, coba ya. Oh iya, Bisa. aja itu kayak bibliometrik. Iya, informasi aja ini. Iya. Nah, di sini kita mungkin tahu teman-teman, mungkin ini jurnal yang kita butuhkan. Terus ini nggak ada ininya ya. Sebentar Pak. Publishernya. Yang kiri itu Pak. Publishernya di mana ya Pak? Informasi publisher. Atas. Biometrik. Yang anu itu Pak, download atas itu Pak. Nggak bisa ya? Pojok kiri atas itu. Ini Bapak pakai akun anu dah? Akun sebelah dah? Iya, pakai akun saya S2 ini Pak. Saya biasanya downloadnya gini tuh di Sci-Hub. Oke, baik teman-teman. Jadi kalau setahu saya Scopus itu biasanya bisa atau mau download kalau kampusnya langganan sama publisher atau jurnal tersebut. Karena direct ke apa namanya publishernya. Nah ini teman-teman, judulnya ini taruh aja di Google. Oh ternyata dia sign direct. Nih customer engagement behavior. Ya bener nggak sih ini? The role of service. Oh iya ternyata dia sign direct. Kalau sign direct, Ubaya langganan, kita langganan. Caranya berarti, oke. Nah caranya Anda cek di My Ubaya. Nih, googling aja. Googlingnya gimana? Googlingnya adalah jurnal Ubaya. Nah nih. Oh sorry salah. Elip Ubaya. Nah ini. Kita mengakses datanya perpustakaan. Klik di e-journal. Nah, di e-journal, oke, ini ada 4 ini. Tadi kan sign direct salah satunya ya. Di sini, mana tadi? Oke, ini Zalora sama ini saya hapus saja. Sudah tidak relevan. Oke, ini masih. Ini juga. Nah, ini. Kita cek dia di sign direct. Ubaya ini langganannya di 4 ini. Nah, kalau gini kita bisa akses. Kita klik sign direct-nya, masuk biasa pakai akun My Ubaya. Nah, udah. Ya kok kebalik. Sorry. Gini. Nah, sorry di sini. Ini ada sign direct akses luar kampus. Pilih klik akses luar kampus. Oke, nih Ubaya. Yang ini bukan. Nah, pakai yang ini guys. Tadi mana? Oke, ini di
Ditaruh di sini. Oke, jurnal keywords. Semoga bisa. Nah, ini dia. Sanjit Kumar Roy dan seterusnya. Ini teman-teman harus login dulu ya di MyUbaya. Oke, ini kita klik. Nah, harus purchase. Harus purchase Pak Faisal. Ya sudah. Oh, Pak. Langganannya parsial itu, enggak simultan itu. Nah, teman-teman santai saja. Teman-teman tidak perlu bingung, buka googling lagi namanya tuh Sci-Hub. Aduh, saya harus minta maaf karena ini saya ngajari piracy ya. Ini enggak piracy, Pak. Jadi itu kan orang Rusia itu semangatnya bahwa pendidikan itu gratis untuk semuanya, Pak. Iya, oke. Ya. Jadi enggak piracy sebenarnya sih, Pak. Oke. Kalau Anda mau bypass teman-teman, kalau bulat-bulat ya udah langsung aja dibuka kayak Sci-Hub ya. Jadi dari Scopus langsung Sci-Hub gitu. Ini kita udah mencoba untuk jujur, ternyata tidak langgan. Gitu teman-teman. Oke, ini di copy, taruh di sini. Sorry. Yang di copy itu adalah DOI-nya ini. Setiap jurnal, setiap artikel itu pasti punya namanya DOI. Dokumen apa ya? Belakangnya identifier kalau nggak salah. OO-nya itu objek paling ya. Aduh, kok keluar DDoS. Checking dulu, Pak. Bapak kan biasanya ngelaporin Sci-Hub nanti ke band itu. Tenang aja, si Sayap ini punya banyak ini kok. Nah, gitu ya. Kayak Opel Lovers ya, Pak ya. Apa-apa, Pak? Opel Lovers. Opel Lovers kan sering ke band terus ganti. Aduh, Pak Faisal wibu ya, ternyata saya tidak wibu, Pak Faisal. Wah, kok Bapak tahu Opel Lovers? Oke, lanjut aja. Ini anak-anak. Oke. Nah, ini kita bisa baca di sini jurnalnya, Journal of Retailing and Customer Services, Customer Engaging Behavior, the Law Service, Fairness and Quality. Apakah dia ada banknya juga? Kayaknya beda judul ini, tapi nggak apa-apa. Kita baca-baca lagi aja. Nah, di sini teman-teman sudah dapat jurnalnya. At least satu tangga sudah terlewati. Oke, ini service quality, perceived service quality. Ini research modelnya dia. Oke, engagement-nya. Final dependent-nya dia punya yang namanya customer engagement behavior, ada word of mouth dan seterusnya, certifications. Oke. Nah, ini teman-teman kalau mau download, tinggal di-download. Nih, di-download. Twing. Dapat deh satu jurnal. Tapi apakah dipakai apa tidak? Nah, teman-teman harus baca-baca lagi jurnalnya. Oke. Ini mungkin belum menjawab kebutuhannya Nadia. Kita pindah-pindah lagi. Oke, kita baca tadi indeks yang kita buka dari Scopus yang kedua, customer engagement behavior, the role of service convenience, bla 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 bla. Dari ini yang tadi. Ini seharusnya yang tadi. Ini harus kita download ini. Loh, Roy Sanjit Kumar. Loh, sebentar. Tadi itu orangnya mana? History. Ini dia. Loh, sama ya? Oke, sorry guys. Ternyata papernya masih sama. Mobile Banking Service Quality. Nah, ini. Nama-namanya sih kelihatan dari Amerika Latin ya. Rodriguez, Reyes, Ortega. Bisa jadi dari Spanyol juga. Selidet. Oke. Kita baca ininya dia. Abstraknya. Baca dulu abstraknya. Oh iya, 5 Peru ya. COVID, bla bla bla. SK, Quality, Mobile Banking Service. Sampel 300. Oke, survey was applied, dan seterusnya. Oh, dia cerita juga reliability-nya sekian, kualitatif aspek, banking, Spearman Row, oke, quality. Nah, ini mungkin kita butuhkan. Lagi DOI-nya copy, taruh sini. Taruh di Sci-Hub. Ya, nggak ada. Kalau tidak ada, berarti kemungkinan jurnalnya masih baru. 2020, 2002, berapa nih? 2023 masih baru. Nggak apa-apa, kita close, kita cari yang kita bisa akses. Selamat malam, Bu Andri. Oh, sorry masih mute. Malam, Pak. Saya malah menggunakan yang satunya, Pak.
League game. Iya. Oh, ternyata juga jurnalnya nih. Saya Oke, nggak jadi. saya seringnya Google Scholar ya, Pak. Iya. Nah, ini contohnya lagi multidimensional and hierarchical model of banking service. Oke, behavioral intentions dari Bangladesh, South Korea, Junbook. Kita coba baca lagi. Kita baca-baca banking service and counter. Oke. Bank performance, service quality, higher order psychometric constructions, design methodology, findings. Wah, ini model-model kalau ada kayak purpose dan seterusnya, ini model-model emerald ya. Service quality. Oke, ini keywordnya dia kasih banyak service quality. Wah, menarik nih. Kita kopas, taruh di sini. Ah, nggak ada. Tahun berapa nih? Baru lagi ternyata. Bisa. Oke, yang baru-baru nih. Kita close. Nah, ini kan teman-teman mahasiswa, ini sampai sini ada yang lost apa ada yang masih ngikutin? Ngikutin, Pak. Ngikutin ya. Coba yang lainnya nih. Ikutin, Pak. Oke, aman ya, aman ya. Mau nanya dong. Nah, kita balik lagi. Tadi kan kita di sini. Pak, ada yang tanya tadi, Pak. Oh, sebentar Pak, sorry Pak. Mana nih Pak? Pak mau nanya, Di chat ya? terdengar nggak ya? Tidak. Iya terdengar. Oh, terdengar. Berarti kalau mau akses Scopus tadi harus daftar dulu ya, Pak ya? Daftar dulu, betul. Oh, ini kamu yang tanya di chat Oh. ya? Banyak yang tahu Sci-Hub kok Pak. Nah, sip, bagus. Anda sudah tahu Sci-Hub. Nah, tapi Anda istilahnya tahu. Kalau mau beli baju atau sepatu tuh di mana, tapi Anda perlu tahu kualitas baju, Anda mau sortir atau Anda mau kurasi bajunya itu di mana. Nah, cara kurasi baju atau sepatunya itu di Scopus, gitu. Oh, iya. Oh, oke, Pak. Ya, jadi jadi itu, oh ya, gimana Pak? Scopus itu cara kita mengkurasi penelitian, gitu. Ada berapa banyak universitas di seluruh Indonesia? Angkanya ada berapa, Bu Andri? Kalau nggak salah, berapa ya? Berapa ya Pak? Saya bukan Google berjalan. Pak, 1 juta, Pak. nanti jangan lupa ajarin Skimago ya. Karena Oh, anak-anak iya. kan diimbau. Jangan jurnal predatory, tapi tidak diajari bagaimana ngecek predatory. Oke, santai-santai aja Bu. Habis ini Bu. Setelah kita downloadkan jurnalnya, kita cekkan di Skimago. Skimago itu sebetulnya anak perusahaannya masih satu grup dengan si Scopus. Scopus, ScienDirect, Skimago itu semuanya sama. Tuh, satu grup. Oke, ini perlu penjelasan lagi di Scopus. Scopus itu cara kita mensortir penelitian. Karena kan ada banyak universitas, ada banyak sekali peneliti. Di India itu satu universitas dia bisa sampai punya berapa? 200 sampai 300 ribu mahasiswa satu universitas. Di Indonesia kan mungkin PTN-PTN yang besar-besar itu maksimal berapa? 70 ribu. Nah, India itu ada ratusan ribu mahasiswa. Di China juga mahasiswanya banyak-banyak. Nah, itu dan penelitian yang dihasilkan itu penelitiannya banyak-banyak sekali. Dan penelitian itu tidak semuanya bagus, tidak semuanya juga jelek gitu. Nah, sehingga ada apa ya? Boleh dibilang ini lembaga atau sistem yang kemudian mengkurasi penelitian tersebut gitu. Ya, terlebih dahulu penelitiannya itu dikurasi oleh masing-masing jurnal gitu. Jadi kalau kita bikin penelitian ini ya mirip kayak Anda nanti sidang skripsi lah. Nah, sidang skripsi itu adalah bentuk kurasi atau bentuk seleksi karya ilmiah Anda. Apakah karya ilmiah Anda ini cukup baru, cukup memiliki kebaruan dan seterusnya. Nanti Anda kemudian dinyatakan lulus dan seterusnya. Sama ini ketika kita nanti submit penelitian kita, reviewernya ya, orang yang di dalamnya itu akan menilai apakah penelitian yang kita tulis itu cukup baru, cukup bagus, cukup robust secara metodologi dan seterusnya. Kalau sudah nanti dia dimasukkan ke bisa publish di jurnal. Betul. Dan ada banyak jurnal, ada banyak sekali jurnal di dunia ini, dan itu
jurnal-jurnal itu tuh dikurasi gitu, mana yang bagus, mana yang tidak, dan seterusnya. Nah, itu salah satu mesin pengkurasinya ini Scopus. Dia selain mengkurasi penelitian, dia juga, selain mengkurasi penelitian, dia juga bisa indexing gitu. Jadi kita bisa mencari kategorisasinya itu cukup lengkap. Yang tadi saya cerita di awal, ini tuh mirip kayak Zalora. Kalau Anda mau beli sepatu, dia sangat lengkap sekali. Topiknya ada banyak sekali gitu. Sampai namanya loh, dia tahu nama penelitinya, loh, topiknya, subjek areanya, economics. Tadi di bisnis, di subjek areanya, kalau yang di medicine kan pilihan bisnis manajemen sama accountingnya sedikit. Tapi ketika kita masuk ke yang lebih kecil lagi, ke bisnis manajemen sama accounting, pilihannya jauh lebih banyak lagi. Ada economics, decision science, dan seterusnya. Nah, di sini penelitian itu kan ini mirip kayak bahan makanan, dia bisa menjadi apapun. Nah, ini penelitian ini dia bisa jadi masuk ke kategori manapun. Masuk ke kategori tertentu, bukan manapun ya. Tadi misalkan service quality di banking, oh dia ternyata selain di marketing dia juga ada di finance, bisa di economics gitu. Sehingga yang topik economic finance ini nanti kita exclude gitu. Nah, di sini kita muter-muter lagi di Scopus, kita masih cari papernya. Kita baru dapat satu yang kita belum tahu itu kepake apa enggak. Jadi kita cari yang lainnya. Wah Pak, kalau kayak gini berarti prosesnya lama sekali, guys. Sayangnya ini proses, saya tidak harus bilang lama. Ini proses yang cepat. Kalau Anda ngerjakannya dalam 1 hari gitu bisa full. Saya biasanya kalau nyari-nyari topik, nyari-nyari paper 1 harian gitu. Ada berapa banyak yang saya download, Pak? Yang saya download banyak, bisa sampai 20-an. Contohnya misalkan ini ya, mana ya? Oke. Riset. Oke, nyambung Pak Izar. Sehingga kalau teman-teman baru dapat 3 jurnal, 5 jurnal udah bilang, Bu, saya capek nggak nemu-nemu, itu berarti belum cari jurnal. Cari jurnal itu hitungannya puluhan teman-teman. Gitu. Terus yang bilang, Bu, udah lama, lamanya berapa jam? Baru 3 jam, itu belum lama. Itu ya, di sini anak MSDM yang tercinta. Agak mungkin teman-teman ini bingung juga, nyarinya tuh di mana ya kan? Nyarinya mungkin di Google Scholar apa di mana. Nah, kalau di Scopus, teman-teman jauh lebih bisa mengkolam-kolami atau mengkotak-kotakkan. Oh, topik ini di sini, ini tahunnya, penelitinya, dan seterusnya gitu. Jadi jauh lebih mudah. Ini contohnya saya cari apa ya? Yang cukup, nah ini yang agak barusan yang saya download. Affectuations, ini topik dekat dengan entrepreneurship. Nah, ada berapa paper ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. 1, Pak. 21. Tapi yang saya baca, yang kemungkinan saya pakai ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang saya tanda-tandai. Ada nama penelitinya, kemudian ada tanda-tanda kayak beginiannya. Nah, ini kemungkinan saya baca. Nah, terus kok pas saya baca-baca lagi, loh, kok ada topik yang di dalamnya lagi yang menarik, terkait sama kognitif. Affectuation, entrepreneurship, sama kognitif. Saya download lagi. Nah, ini masih sedikit, tapi at least ada 4 paper yang saya pakai. Yang saya baca dan saya pakai. Gitu. Pertanyaan lagi, Pak, apakah saya perlu baca semuanya? Tidak. Mungkin teman-teman, ya tergantung sih kalau saya. Ini tergantung jam terbang. Tapi at least Anda bisa baca dulu abstraknya. Baca abstraknya, terus lihat modelnya, lihat metodologinya. Ini kemungkinan. Oke. Davin, kayaknya Davin udah masuk tadi. Nah, oke, ini kemungkinan saya pakai karena dia pakai SIM. Oh, risetnya nanti mungkin pakai SIM. Nah, ini mungkin modelnya ini bisa jadi inspirasi bagi saya bikin model yang lain. Gitu. Saya lihat ya cukup sebetulnya bukan membaca sih ya, jatuhnya mirip kayak scanning. Baca abstraknya, kemudian oke, topiknya ini betul topik yang saya cari, terus kemudian kita lihat metodologinya di sini. Biasanya di bab 3 ya. Nah, theoretical background di sini nih. Oke, sampel. Nah, ini udah masuk metodologi. Oke, data collections, bla 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 bla. Oke, data collection-nya ini mirip seperti apa yang saya lakukan. Nah, oke. Nah, ini berarti saya pakai gitu-gitu kurang lebih. Kita kembali lagi ke Scopus, teman-teman. Mana ya? Ini dia, Scopus. Nah, jadi kan kita baru dapat 1 nih.
tahunnya kan kebetulan jurnalnya cukup baru 2023. Nah, coba kita cari yang di bawahnya 2021. Yang kemungkinan si Sci-Hub itu sudah ada. Oke, tipsnya cari yang tadi yang sudah kita klik mana? Is financial good for ini tidak ya. Fintech Fuzi belum nih kayaknya ya, kita buka deh. E-banking service quality. Sangkar kayaknya belum nih. Customer engagement behavior of service fairness quality. Ini mungkin bukan di banking tapi service quality-nya mungkin sama. Oke, kita buka. Electronic word of mouth practice, mobile banking adoptions. Ini bukan service quality, tapi ada dia tentang banking, mobile banking adoptions. Digital payment banking adoptions. Oke, buka saja semuanya. Examining customer using banking chat box. Ini, self score model. Nah, ini. Internet banking dia pakai self score model, TQM, Total Quality Management Journal, Big Data Service Operation. Oke, kita sudah punya banyak. Nah, ini tinggal kopas di OI-nya, taruh di Scopus. Scopus Sci-Hub. Waduh, nggak ada. Sabar. Kita, kalau nggak ada lagi, buka ini, pas taruh sini. Aduh, Springer lagi. Belum ada ya. Ada itu Pak, harusnya Pak. Masa nggak ada Pak? Ini masuk ke HTML-nya Springer dia. Anunya aja Pak, linknya, alamat linknya jadi Open copy, access, bisa di-download ini. Pak. Oke, guys, Iya, bisa itu nih, guys. yang Nah, jadi tadi kalau nggak bisa, di Sci-Hub, buka di Google Cendekia, Google Scholar, masukin judulnya, plug semuanya. Nah, kalau ada HTML-nya, buka HTML-nya aja. Kadang-kadang langsung PDF. Kurung kotak ini PDF. Nah, ini udah langsung di-download ini. Nanti kita baca. Oke, ini kita close. Oke, ini udah ya. The influence of e-banking service, ini kita kopas lagi. Loh, mana nih? Back to main. Oh, ada dia. Nah, kalau kayak gini, dibantu diklik. Bercanda. Oke. Influence of e-banking service quality. Oke, download aja lah. Pokoknya download dulu, nanti baru kita baca ya. Oke, ini balik lagi ke Sci-Hub. Duh, saya minta maaf ya, saya mengajari Anda piracy. Oke, sama ini download lagi. Customer engagement behavior. Loh, udah tadi ya? Ini udah di-download ini paper. Kok muncul lagi dia? Oh iya sih, sorry. Sci-Hub. Muncul nggak ya? Oke, muncul sip. Oke, download. Amit Sangkar. Orang-orang India. Wasan Abdullah. Wah, ini orang mana nih? Kita coba guess. Dari Saudi Arabia. Johan. Ada 15 orang. Waduh. Oke. Hide floating. Wasan Abdullah. Ini udah saya download belum ya? Belum kali. Oh, belum sip. Download aja. Ini udah download saya. Udah. Cancel. Buka sini. Buka sini lagi. Ini udah. Oke. Ini di close. Coba. Muncul nggak dia? Oke, muncul. Kedua deh. Internet banking service quality. Nah, ini menarik nih. Ada service quality. Oke, Pakistani is a virtual model. Oke. Raza. Sebentar. Ternyata baterainya mau habis, guys.
Mungkin saya sambil sharing ya Pak ya, sambil Pak ini ngisi baterai. Jadi teman-teman itu mungkin cara nyari paper itu sebenarnya ya kayak gitu itulah ya. Pakai filter, pakai mesin pencarian, tadi ada Google Scholar, ada Scopus, ada Senderet, itu juga bisa digunakan, Emerald dan semuanya. Jadi nyarinya lewat situ. Nah, sebelum itu teman-teman itu juga harus perlu memahami struktur dari artikel. Jadi artikel itu kan mereka punya template yang bisa dikatakan hampir semua artikel itu bakal mengacu template tersebut. Yang pertama, artikel itu punya judul, di mana judul itu bisa dikatakan representatif dari topik yang akan disampaikan, dijelaskan dalam artikel tersebut. Jadi kalau teman-teman punya topik mengenai customer satisfaction ya, berarti judul itu pertama teman-teman cari aja customer satisfaction, atau mungkin yang mendekati judul tersebut topiknya. Nah itu cari kata kunci itu dulu. Kalau nggak dapat nggak usah di-download dulu. Jadi bisa lihat dulu dari judul, atau kalau teman-teman pengen mau lebih sedikit effort lagi, lihatnya dari abstrak. Nah, kecenderungan kalau saya pribadi biasanya mencari paper itu saya ngecek dulu abstraknya, karena abstrak itu paling tidak memberikan gambaran secara umum atau gambaran ringkasnya mengenai artikel tersebut. Jadi kalau teman-teman penelitiannya kuantitatif, bisa lihat dari metodologi juga ada di abstrak, lalu juga biasanya objek penelitian juga terlihat di abstrak juga, variabelnya juga terlihat dari abstrak, hampir semuanya bisa dilihat dari abstrak. Jadi kalau, nah ini apalagi abstrak modelnya kayak Emerald ini yang paling memudahkan kita untuk memahami abstrak, itu paling mudah. Karena Emerald itu punya template seperti yang terlihat di layar ini, jadi lebih mudah banget. Nah, mungkin itu juga struktur paper itu menjadi penting ya. Jadi kata kunci keyword itu yang menjadi hal penting kalau teman mau cari paper. Nah, apa namanya? Kalau teman-teman kesulitan apa namanya mencari paper yang sama secara topik, mungkin cara-cara yang disampaikan Pak Izar ini, teman struktur paper artikel itu saya kira sudah cukup untuk teman-teman pelajari terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman itu sudah bisa, sudah merasa, oh kayaknya sudah oke nih, saya bisa cari papernya, baru teman-teman mencari hubungan antar variabelnya. Kalau memang teman-teman menggunakan penelitian kuantitatif ya. Biasanya kalau saya pribadi itu, saya langsung dari abstrak, kalau sudah dapat topiknya, saya langsung loncat ke hipotesis. Jadi hipotesis itu kan nanti, hipotesis itu kan dugaan sementara ya. Jadi hipotesisnya langsung saya lihat. Hipotesis itu biasanya terdiri dari minimal 2 variabel ya. Minimal 2 variabel, di mana kalau 2 variabel itu sama dengan model yang kita cari ya sudah, berarti download. Ya meskipun mungkin terkadang secara objek tidak sama, tapi sudahlah di download dulu. Nah mungkin sama ini sih Pak, mempermudah juga kalau semisal teman-teman itu pas dapat artikel atau pencarian yang memiliki citasi yang cukup banyak. Citasi yang cukup banyak itu bisa diartikan bahwa hampir dikatakan artikel yang teman-teman dapat itu berarti topiknya hampir mirip-mirip semua. Jadi lihatnya bisa dari citasi. Itu kayak side by. Nah itu berarti kan yang bahas financial inclusion
itu mungkin bisa dikatakan jumlahnya 155. Jadi teman-teman tinggal nyari lagi. Jadi itu juga mengerucut juga itu untuk cita-cita itu. Tapi selebihnya memang harus baca. Jadi kalau cuma short aja, filter nggak dibaca, itu jelas nggak mungkin bisa dapat paper yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi membaca. Monggo, Pak. Nggih, terima kasih Pak Faisal. Harus dibaca. Nah, sekarang kita membaca teman-teman. Ini examining the customer experience of using banking. Oh ya, nanti khusus di acara Rumpi No Secret malam hari ini semua pada bisa lihat screen saya ya teman-teman ya. Nah, saya akan memberikan akses ini khusus pada peserta acara Rumpi No Secret ini. Aduh, gak lucu lagi. Nanti saya akan kasih ini akses ini. Wah, saya gembira ini Pak. Senang saya ini kalau dapat aksesnya. Taiwan. Ya silakan Pak Faisal juga bisa pakai. Itu Enggak, tapi Pak, ya. saya pakai kampus sebelah aja. Ayo, tak laporin SKU lo, ayo lo. Siapa? Tak laporin SKU. Enggak lah. Ini kan udah alumni kan ya. Nggak ngefek Bu Andri. Iya, Bu Andri ini kalau masih punya email NCQ bisa daftar, Bu. Soalnya NCQ langganan, Scopus. Iya, saya tapi lupa. NIM saya bahkan saya lupa, Pak. Aduh. Iya, parah ya. Ya nanti ini saya share ke teman-teman, jadi nanti malam ini bisa akses. Gitu ya. Tapi jangan langsung satu waktu. Ya kapan-kapan gitulah ya. Mungkin malam ini besok pagi gitu. Takutnya si Scopus mendeteksi ini akun diperjualbelikan. Gitu ya. Dan jangan dijual dan jangan dipakai untuk kepentingan komersil. Ya. Cukup buat teman-teman aja. BTW, saya dulu itu makelar artikel, Pak. Ya ampun. Saya dulu matok harga ya mungkin beda ya dengan Ubaya ya, karena secara demografi mahasiswanya berbeda. Kalau saya dulu matok perhubungan antar variabel itu cuma 100.000, Pak. Oh, tapi udah langsung dicariin papernya. Langsung, Maksudnya Pak. Jadi hitungannya langsung. perhubungan antar variabel. Iya. Ya itu kan Pak Faisal harus baca-baca dulu kan jurnalnya. Iya, betul Pak. Baca itu kunci, Pak. Kunci dari sekolah, Pak. Kalau nggak mau baca ya nggak usah sekolah, Pak. Iya. Ya kan nggak hanya downloadin jurnalnya aja. Oke, ini kembali lagi ke laptop. Coba ini saya konfirmasi dulu. Nadia ini service quality di banking ya berarti? Nadia. Ketiduran, Pak. Iya, Pak. Iya, oh di banking, oke. Digital banking apa traditional banking? Traditional banking, Pak. Traditional banking, aduh. Semoga nemu ya. Iya, makanya agak susah. Kemarin tuh nyari yang jurnal dosen itu dia pakainya m-banking gitu. Jadi kayak agak susah. Gini aja. Kita pastikan dulu di sini nih istilahnya traditional banking nggak? Karena ini terminologi atau istilah yang dipakai itu kadang-kadang beda. Satu contoh, social media. Social media itu kita kenal sebagai ya social media gitu. Tapi kalau di traditional banking, tapi kalau di paper itu ada yang menyebut social networking sites gitu. Papernya kalau nggak salah tahun 2002 atau 2004, jauh sebelum Facebook hadir. Impact of e-banking, traditional banking service. Nah, ini langsung muncul malah di sini. Edward Miskin yang nulis buku finance. Traditional banking decline. Oke, bener nggak ya traditional banking nih? Fintech. Contohnya. Social networking site. Ini adalah social media. Kalau nggak salah papernya tahun 2002 atau 2004. Jauh. Nah, saat ini pun juga ada akhirnya paper yang pakai istilah
social media. Coba. Nah, gua di social media update. Mana ya? Public opinion. Jadi perhatikan lagi nanti keyword-keywordnya ya teman-teman. Gimana Pak caranya kita tahu? Ya caranya dari membaca. Ketika kita sering baca kita tahu. Oh ini objeknya kira-kira yang dia bicarakan adalah misalkan tadi digital banking. Digital banking itu kan bisa sangat luas. Bisa dia mobile banking, bisa dia internet banking, bisa dia apa tuh tadi apps mobile banking apps. Bisa juga yang kayak sekarang dia jadi kayak robo financial advisor kayak gitu-gitu. Nah di situ kita lihat bahwa topiknya ini growing, berkembang. Oke, kita balik lagi, semoga kita nemu nanti ya. In today's digitally enabled world, thanks. Oke ya, chatbox. Examine the customer experience of using banking chatbox. Dia lebih spesifik lagi. Ini bukan hanya digital banking, tapi banking chatbox-nya. Impact on brand love, perceived risk. Kemungkinan besar dia kuantitatif. Kemungkinan besar dia ya. Kita cek lagi data review. Oke, ada customer experience. Di sini model of AI success. Ini salah satu model yang sering keluar. Oke, system quality. Oke, information quality, service quality, serve key, Delon and McLean. Perceived risk, dia. Oke, purpose model, information quality, system quality, service quality, ke customer experience, ke brand love. Model ratingnya di perceived risk-nya. Metodologi data sampling, Google Docs. Oke, 2000 berapa nih? Ini 7-point Likert information system sama service quality. Dia pakai SPSS, AMOS, MSX, GMO, brand love, perceived risk, customer experience, information system. Oke. Moderation, regressions. Ini regressionsnya nih. Beta value, p value. Teman-teman ada yang belum bisa membaca tabel ini? Kalau belum saya jelaskan. Saya belum. Kok Pak Faisal terus ya? Ya kan Iya, teman-teman belum, daripada Pak. Kadang nggak bingung. bersuara Pak. Bingung ya? Nih, caranya tuh gampang teman-teman. Lihat p value-nya. Semakin kecil semakin dia signifikan. Atau kadang-kadang tuh digambarin dengan bintang-bintang. Nah, siapa nih? Semakin banyak bintang 3 berarti dia super signifikan. Bintang 2 signifikan, bintang 1 signifikan. Nah ini signifikan. Tidak signifikan tuh di atas 0,05 ya. Itu tidak signifikan. 0,051 itu sudah tidak signifikan. Itu Pak, biasanya kalau pakai SEM dia malah pakainya 0,001. Tergantung alfa yang dipakai mau 10% atau 5%. Iya, betul tergantung. Jadi dia biasanya ada keterangan notes-nya gitu berapa yang dipakai alfanya. Tapi yang umum ya itu tadi. Nah kita lihat di Kalau sini. regresi ya 0,05. Tapi kalau SEM kebanyakan 0,01. 0,1 mungkin Bu Andri. Atau 10%. 10%. 1% itu jarang, biasanya 5 sampai 10 biasanya. Kalau 1% itu di mahasiswa kita nggak pernah pakai alfa 1%. 1%, iya. Nggak pernah 5 atau sampai 10 biasanya. 5 atau 10. Nah ini, jadi semuanya bisa dibilang dia signifikan di value-nya. Jadi semua model dari ini IV independent variable, DIV dependent variable, information quality, system quality, service quality ke customer experience. Oke, semuanya ini signifikan. R square-nya ini berarti total dampaknya. Maksudnya dari ini total. Ini kalau di total ke ini mana sih gambarnya? Nah ini loh. 1 2 3 ke ini. Dia itu kira-kira R square-nya di sini itu menjelaskan 48%, 0,48. Semuanya ini signifikan. Beta value itu apa Pak? Beta value itu adalah bobotnya. Itu. Ya ini kalau kayak kita nimbang di timbangan. Beta value adalah weight atau bobotnya. Semakin besar berarti bobotnya itu bobotnya semakin tinggi. Gitu. Itu bukannya menunjukkan besarnya pengaruh ya? Iya Bu, betul Bu. Menunjukkan pengaruhnya, bobotnya. Besarnya pengaruh.
ketiga-tiganya ini signifikan. Tapi mana yang paling berpengaruh? Nah, sistem quality 0,6. Ini semuanya, nah, tapi ada yang dia negatif. Perhatikan nih, perceived risk. Ya, hubungannya negatif itu. Perceived risk negatif. Oh, mana tadi ya? Di atas kayaknya. Nah, ini dia nih. Ini adalah perceived risk, bukan persi Kediri ya. Nah, oke. Nah, yang menarik itu kalau paper seperti ini tadi di judul dia bilang moderator bla 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 bla, ternyata signifikan. Makanya dia highlight jadi judul. Tapi ternyata negatif, nggak apa-apa. Ya, karena memang perceived risk kan ya. Oke, terus tanya Pak anak-anak, berarti hubungan positif negatif bisa dilihat dari mana, Hayu? Data value. Ya jangan bapaknya jawab. Oh, tanya anak-anak ya ampun. Iya, kan tadi kita bilang Pak itu. Nah, berarti positif negatif dilihat dari mana. Terus yang kedua, tadi kan beta value menjelaskan pengaruhnya, tapi kan tidak langsung dari situ, tapi P-nya dulu dilihat, P Iya, value-nya P-nya dulu dilihat. apa enggak. Baru betanya, jangan seakan betanya besar, oh pengaruhnya besar Bu, tidak seperti itu gitu. Nah, jadi jangan sambil ngantuk mendengarkannya ya, Nak. Takutnya kepotong-potong. Terus kalau arah betanya juga berbalikan dengan hipotesis itu juga tidak terdukung. Betul. Iya. Ini besok pretest saja. Bapak Ibu. Post-test, Pak. Oh iya, post-test lupa, maaf. Sudah malam ini. Oh iya, udah jam 9 Post-test lebih. saja. Baik, kira-kira untuk download jurnal teman-teman sudah paham ya? Sudah, Pak. Tapi masih agak bingung. Tadi kan saya coba daftar di Scopus. Kok tampilannya beda ya, Pak? Iya. Itu dia akunnya. Ini tampilannya seperti ini kan ya. Ini saya barusan daftar juga sekitar berapa ya? Beberapa menit sebelum kelas malam ini dimulai. Jadi ada cuman ini kan cuma auto search sama sources. Ya nanti teman-teman saya kasih akses khusus yang hadir di acara malam hari ini. Waduh. Terima kasih banyak, Pak. Nah, ini aksesnya berlaku sampai besok aja ya, Pak, berarti. Apa, Pak? Itu akunnya berlaku sampai besok aja ya berarti. Hari Sabtu sudah ganti password itu, Pak. Enggak lah ya. Saya tidak ganti password sudah sejak lama kok. Gitu. Ya. Berarti saya aja ganti password, Pak. Ya, nanti teman-teman jangan diganti dong passwordnya ya. Kalau nanti saya kasih ya jangan diganti, jangan dijadikan komersial gitu ya. Teman-teman hati-hati loh ya, pakainya Pak Izar ini sudah baik hati sekali, sudah ngasih akses, mempermudah teman-teman. Jadi ya amanah. Waduh. Dari itu Pak nanti nih pada ya nanti kita lihat lah. Kalau kemudian ada masalah ya saya ganti passwordnya gitu. Ya tapi saya percaya kok teman-teman ini yang malam-malam ini datang meluangkan waktu memang lagi serius cari gitu. Kalau mereka nggak serius ya ke joki Pak. Iya, saya buka joki deh habis ini tuh. Wah, Pak Isa, boleh sih Pak. Kita kemana nih? Teman-teman kira-kira malam ini sudah clear ya caranya gimana nyarinya? Pak, saya mau tanya. Iya. Oh, Skimago belum ya, Skimago. Oh iya. Mau pengingat. Ada yang mau tanya tuh siapa tadi? Siapa silakan. Siapa guys? Saya. Ini. Oh, siapa nih? Saya mau tanya tadi itu yang tentang nentuin signifikan sama enggak signifikan. Tadi kan katanya kalau di atas 0,05 tuh enggak signifikan, tapi itu bukan SEM. Berarti kalau SEM itu, ini mau mastiin aja, berarti kalau SEM di atas 0,1 baru enggak signifikan. Enggak, tergantung alfanya. Tergantung alfanya. Berarti di atas alfa baru di bawah alfanya. Izin menjawab ya Pak Izar. Silakan.
biasanya di bukakan jurnal, contoh-contoh yang lain dulu, Bu. di jurnal dia tuh mention dia pakai berapa, gitu nak. Atau misalkan dia ada pakai bintang 3, bintang 2, nah berarti dia malah menggunakan signifikan yang lebih dari 1. Ada nggak paper yang kayak gitu? Ada gitu. Jadi nggak semua paper harus signifikannya sama 0,05 atau 0,1. Nah ini kayak gini. Nah betul. Nah kayak gini kan dia P-nya 3 ini menggunakan 0,01. Artinya signifikansi yang paling kuat yang dia gunakan adalah yang ini. Nah makanya tadi kalau SEM itu biasanya mereka pakainya ini. Tapi tidak jarang juga yang pakai 0,05 yang tadi seperti Bu In bilang gitu. Tapi di paper dijelaskan. Jadi kita tidak menentukan dia signifikan apa enggak itu dari kita tidak, tapi dari paper itu sendiri. Iya. Ya, gitu. Cara paling gampang tuh lihat aja bintang-bintangnya. Kalau ada bintang berarti dia signifikan. Ini ada bintang, ini signifikan. Ada bintang signifikan, ada bintang signifikan gitu. Ini ada bintang 3 signifikan gitu. Ini kan Terus ada tadi, ya, silakan. Gak apa-apa Pak, lanjut dulu. Sudah. Oh, udah. Terus tadi katanya kan tadi di beta value kan kita bisa lihat positif sama negatifnya. Kalau positif berarti berpengaruh. Berarti kalau negatif dia pengaruhnya negatif. Pengaruhnya negatif. Bukan berarti kalau negatif itu tidak berpengaruh, karena kalau memang arah hubungannya, hipotesisnya hubungannya negatif, kalau dia negatif ya tetap berpengaruh signifikan. Jadi jangan dibaca kalau negatif itu jadi tidak berpengaruh, karena pengaruh itu bisa positif, bisa negatif. Ya, ini mirip kayak misalkan Anda makan, ini Emi ya, misalkan Anda makan. Iya, Emi coba tanyain aja Pak. Variabel apa hubungan negatif itu yang dikatakan yang seperti apa? Contoh pakai variabel. Kadang-kadang mahasiswa nggak ngerti maksudnya negatif positif. Ayo, adek takut. Jangan gitu lah Pak, kasihan. Ini nih nggak apa-apa sekalian belajar. Biar tahu kita, biar kita Iya, tahu teman-teman itu pemahamannya. Emi aja. Pemahamannya sampai sejauh apa. Jadi kita sekaligus kalau memang nggak tahu ya nanti dijelasin kita. Ya, siap. Ayo Emi, kamu bisa Emi. Ayo Emi. Aduh, kok jadi kena. Tapi kalau Emi bilang nggak ngerti nggak apa-apa, nanti dijelaskan. Oh ya, anggap saya nggak ngerti deh. Lah. Gimana Bu Andri? Iya, nggak ngerti. Iya, minta dijewer ginjalnya Pak. Iya Bu. Ginjalnya. Jadi gini nak, hubungan antar variabel itu bisa positif, bisa negatif. Gitu. Kalau positif misalkan, kalau di MSDM, reward berhubungan positif terhadap job satisfaction misalkan, berarti kan pengaruhnya positif. Kalau hasilnya positif, sesuai hipotesis, berarti dia supported, gitu. Berarti dia terdukung, gitu. Kalau yang negatif gimana? Misalkan yang negatif, beban gaji terhadap profit. Nah, itu kan hubungannya negatif. Artinya kalau gajinya semakin tinggi, kan profitnya semakin rendah. Karena kan beban itu mengurangi laba, gitu kan. Nah, beban gaji terhadap profit itu negatif, gitu. Bukan berarti tapi negatif nggak terdukung, enggak. Karena memang hubungannya itu negatif. Gampangnya gini, kalau positif itu berarti satunya naik, X-nya naik, Y-nya naik. Gitu. Kalau negatif, searah. Betul, X-nya naik, Y-nya turun. Atau X-nya turun, Y-nya naik. Nah, itu yang dimaksud negatif. Jadi kalau positif searah, kalau negatif berlawanan arah. Betul. Gimana, Emi? Paham ya, saya balas dendam soal kemarin soalnya. Kok saya Pak? Oh, David ya? Lupa ya. Emi. Saya dikenain. Saya tumbal nih Pak, tumbal dari yang lain nih. Oke, terima kasih. Iya. Ini Emi kalau boleh permisi ya Bapak Ibu, saya kalau boleh kasih analogi. Positif negatif ini mirip seperti Anda dengan mantan atau Anda dengan, kalau negatif itu Anda dengan mantan ya. Ini nih analoginya kurang lebih begini. Kalau Anda dengan mantan masih benci, nah itu berarti dia negatif. Tapi kalau Anda sudah lupa berarti dia tidak berpengaruh. Gitu. Makanya kalau masih cinta. Pengalaman ya Pak. Masih cinta. Bapak kayak curhat Pak. Nanti kalau ditanya di ujian nanti Emi jawabnya kayak gitu loh Pak. Kira-kira analoginya begitu. Ini mirip kayak misalkan rasa cinta kita ya misalkan kalau sudah punya pasangan ya itu berarti cinta.
positif, ya kan? Oke, kita berpengaruh, oke kita mencintainya secara positif. Tapi misalkan dengan mantan, kalau kita masih benci, berarti kita masih punya perasaan, berpengaruh negatif. Nah, kalau kita punya mantan kita udah lupa, tidak berpengaruh, gitu. Tapi kalau mantan kita suka sama mantan terindah suka kembali sama kita, berarti hubungannya positif ya, Pak? Kalau Pak benci bukan berarti melupakan. Belum Nah itu. Nah itu. Karena cara ya itulah, guys. Oke, Pak, paham. Kembali lagi ke topik download dan mendownload jurnal atau mencari jurnal di Scopus. Ini sudah pada paham semuanya ya teman-teman? Ya, sudah paham, Pak. Bener nih? Paham, Pak. Oke. Malaysia tiba-tiba. Siapa tuh Johan tuh? Johan nih konsentrasi apa Johan? MSDM, Pak. MSDM. Oh, banyak anak MSDM di sini ya? Iya. MSDM. Kebetulan memang MSDM. Waduh, kok kayak Kemarin kayak nggak diakui gitu ya? Oh, Johan di MSDM. Ya, aku juga baru kenal sih yang namanya Johan. Nah, iya, ini Pak, ilmu anak saya kerahkan di sini. Monggo, Pak, di blog foto, Pak. sorry, Nadia perlu paper ini apa enggak? Apa kamu nanti cari sendiri? Ini sih Pak, itu Biar cari sendiri, Pak. Tadi ada Traditional banking ya? Dibaca dulu aja nanti. Oke, kita coba cari-cari nih. Oh iya ya. Coba kita Scopus lagi, kita ulang dari awal. ketemu sih Pak. Ini basic search. Lebih gampang di sini. Oke, traditional banking apa? Service. Udah gini aja dulu. Di search. Oke, dia akan muncul di sebelah sini. Waduh. Economics. Masuk ke bisnis saja, kalau economics nanti mungkin ke finance. Pak, artikel. Pak, kalau misalnya besok nanti pas olah kita kebingungan, nanti nanya Pak Izar masih nggak apa-apa kan ya Pak? Sini aja, Pak, bikin grup aja, klinik artikel. Sama Pak Faisal lah ya, Ya, enggak apa-apa sama saya, nanti ada tarif subscriber. Enggak bercanda. Nah ini coba kita. Apa dibikinkan grup aja, Pak. Keyword siap. Jadi mungkin. Loh kan nanti itu apa namanya market mau bikin pelatihan SEM apa itu. Oh iya, betul. Daftar tanggal 15 Iya. 13 Mei ya? 13 Mei, hari Sabtu. Ini masalahnya narasumbernya kelas berat. Iya. Narasumbernya kelas berat. Mobile money as driver digital financial inclusion. Oke, ini kita pakai. Coba relevan sih. Empirical study intention open banking India. Open banking apa nih? Nah kayak gini open banking. Nah kita harus baca dulu, guys. Sebelum meretik. Oh bukan jelas. Blockchain user customer virtual environment. Ada. Ada satu lagi yang belum saya jelaskan teman-teman, skema Go. Nah, mumpung jadi kalau di download ya, kita buka salah satu jurnal aja. Ini ada mana nih? Oke, ini ada jurnal namanya, tulis dulu. Journal of Retailing and Consumer Services. Kalau kita pengen tahu kualitas jurnalnya itu dia masuk ke mana? Oke, masuk ke skema Go.
Nah ini. Setelah itu di Kompas taruh SJR, Skimago Journal. Oke. Elsevier, publishernya Elsevier, negaranya ini. Nah ini dia. Ini di Scopus biasanya ada sih. Indeksnya 100. Oke, dia masuk Q1. Nah, ini berarti dia terindeks. Yang sudah di Scopus juga bisa dicek lewat Scopus. Oke, misalkan ini ya. Basic search. Pas di source title. Source title itu jurnal. Search. Nah, mana ya? Oh, diklik aja berarti jurnalnya. Nah, ini dia. Diklik aja. Nah, ini dia. Side score dan seterusnya. Impact factor. Side score-nya oke. Oh, cukup tinggi nih. Ranknya. Nah. Q1 ini di mana ya Pak Faisal ya kok? Lupa saya ini. Kenapa Pak? Oh, ini dia nih. Di Smart Good. Persentasenya itu loh, Smart Pak. Good. Ini Scopus. Scopus itu Pak. Smart Good. Kalau Skimago tinggal lihat warna enak. Nah, ini dia. Lihat warna. Kalau Q1 hijau. Ya, Nah, iya. kalau Q1 berarti jurnalnya bagus, gitulah. Kurang lebih menjelaskannya seperti itu. Tapi ya ada juga jurnal Q1 tapi yang tidak sebagus ini ya ada. Tuh. Pak, jelasin itu loh rankingnya. Misalkan, bukan, misalkan jurnal bidang manajemen kan ada banyak kan. Kan itu nanti Bapak bisa betul. lihat satu. Oke. Nah. Nih, teman-teman kan di sini bingung ya. Ini saya masukkan satu keyword tadi di pencarian, enter journal of retailing kan consumer service. Kita masukin, nah di sini. Q1 dan seterusnya. Dia masuki satu. Nah, maksudnya gimana Pak? Ini kan ada topik marketing ya. Mana ya? Oh, ini dia bisnis area sama kategori. Itu ada di sini. Jurnal ranking kalau nggak salah. Aduh, iklan. Oke. All subject areas. Nah, ini. All subject areasnya bisnis manajemen dan seterusnya. Diklik. Ups. All subject kategorisnya. Ini dia ada accounting. Manajemen informasi, marketing, strategi and manajemen, tourism, dan seterusnya. Topiknya saling beririsan sebetulnya. Tourism ini mungkin dekat sama marketing juga. MIS juga bisa topiknya itu dia nah ini kalau di ranking yang paling tinggi itu ada Journal of Marketing, Journal of Consumer Research, Marketing Science dan seterusnya. 4 teratas, 3 teratas dalam bidang disebut biasanya sih top tier ya, flagship journal gitu. Nah ini kalau yang atas-atas ini sudah pasti Q1. Tadi kan ada yang di bawah-bawah tuh yang kita cari, mana tadi ya? Nah ini Journal of Retailing Consumer Services. Oh ini dia, ini nomor 20 dia. Bagus berarti jurnalnya kan? Gitu. Ini menunjukkan bahwa jurnal Anda, artikel yang Anda ambil dari jurnalnya itu tidak jurnal ecek-ecek, jurnal yang bagus. Gitu. Semakin bagus jurnal, itu akan membantu kita dalam menulis penelitian. Biasanya, kalau di jurnal yang bagus dia nulis seperti ini, teorinya tuh dia, keywordnya tuh dia pakai ini, istilahnya tuh ini. Terus kemudian teorinya tuh ini, dia pakai ILM, Elaboration Likelihood Model, dan seterusnya. Itu. Karena seringkali paper social science penjelasannya ini dikit. Nah, kita perlu baca paper-paper yang lain kemudian agar kita punya pemahaman yang utuh tentang ini. Gitu. Ya, ini mungkin untuk Skimago. Ada yang ditanyakan teman-teman? Itu bisa untuk ngecek predatory journal juga ya Pak? Predatory journal. Oh ya, misalkan ya teman-teman, ini Bu ya, Skimago, jurnal apa ya? Pak Faisal, kira-kira apa Pak jurnal predatory? Itu apa namanya? Aduh, itu ya loh, kemarin yang 60 itu loh. Yang cuman berapa kata itu loh Pak Izar kemarin yang saya tanyain itu loh. Apalah ya namanya itu kemarin. Marketing. Apa ya? Kalau saya intinya gini sih teman-teman, ketika saya nyari jurnal, Helion.
Oh ya benar. Ini ada Pak Terus di sini, tidak Pak. ada di Skimago, berarti itu jurnalnya Ada ini, Pak. Nah, Ada. iya Oh ada iya, tapi predatory. lihatin Mas. Mas Pak. Nah, dari 2016 baru berdiri. Ciri-cirinya kita Langsung lihat Q1. jualannya baru, dia langsung Q1. Nah, biasanya nggak sampai 5 tahun sudah Q1. Ini kemungkinan besar dia predatory gitu. Tapi yang cara yang paling mudah, misalkan teman-teman nih dari sini aja lah ya. Misalkan tadi mau cari service quality, ada nggak ya di sini ya? Duh, nggak ada lagi. Oh, Emerald. Nah, kalau teman-teman misalkan dapat jurnal apa gitu, terus kemudian dicari di Skimago nggak ada, berarti mungkin kualitasnya itu tidak sebaik yang ada di Scopus gitu. Jadi Iya, kalau bisa sih. berarti dia tidak Scopus. Bapak, apakah harus Scopus, Pak? Tergantung. Tergantung masing-masing dosen pembimbing nanti teman-teman ya. Ada yang memang mensyaratkan harus Scopus, ada yang diminta juga ada apa jurnal-jurnal Sinta, jurnal-jurnal Indonesia. Jadi tergantung masing-masing. Tapi at least dengan Scopus ini keuntungannya ada dua. Kita punya kategorisasi pencarian lebih mudah, lebih spesifik ya. Dan yang kedua, jurnal-jurnalnya yang kita dapatkan di sini kualitasnya setidaknya di atas rata-rata. Gitu. Di atas rata-rata penelitian yang lain yang mungkin teman-teman belum ada gambaran seperti apa. Tuh, dengan paper-paper di sini kira-kira wah nanti papernya bisa ya jauh lebih baik gitu. Pak, Ya. Kalau yang jurnal yang sustainability itu, ya. Dia ini enggak apa harus di Skimago apa enggak? Ini saya cek ya sustainability. Iya. Kayaknya sih ada sih ingat saya. Ini dia nih. Tapi MBPI ya. Kalau ini masih oke kan ya Pak? Aduh. Saya ada di sini. Pertanyaan masih oke nih. Makanya kata Pak Dudi nggak apa-apa sih. Iya, ada dosen yang menjawab, peneliti yang menjawab boleh, ada yang tidak boleh, gitu. Dilihat lagi ya, ditanyakan lagi aja ke dosen pembimbingnya. Apakah jurnal ini boleh, apakah jurnal yang lain tidak boleh, gitu. Iya, Pak. Oke, terima kasih Nadia. Mungkin yang lain-lain ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Serius tidak ada nih? Jurnal nasional Pak, teman-teman ngecek jurnal nasional di Skimago kan yang tidak ada. Karena kalau nasional kan pakainya Sinta. Ya. Kalau internasional pakainya Scopus, baru diceknya di Skimago. Kalau Sinta diceknya di jurnalnya itu sendiri, bukan di Skimago. Begitu. Nah, ini Pak. Bisa nyari ini nggak ya, topik nggak ya? Ini bisa kayak Scopus nggak Ibu ya? Kok saya nggak pernah nyari di sini? Di anu Mbak, di portal Garuda. Oh, gini ya caranya ya. Aduh, ya ampun, nggak pernah buka kayak ginian, maaf Pak. Atau di jurnalnya langsung ada juga biasanya dia Sinta ini kalibernya sudah metaverse ini. Metaverse. Analogi beta negatif mantan metaverse. Oh iya bener ya, kok keren ya? Ih, keren. Jangan-jangan malah ada di sini. Service quality banking. Ada banyak pasti. Nah, teman-teman selain jurnal nasional pun kecenderungan ini kok Pak, pakai bahasa Inggris kok. Karena memang secara akreditasi itu dituntut untuk bahasa internasional memang. Nah, ini. Malah mungkin di sini jurnalnya yang dicari papernya Nadia malah ada di sini. Developing model of relationship among service quality, customer satisfaction, loyalty, world of Islamic banking. Ini mungkin dia tidak ada embel-embel digital banking, mungkin malah ada. Full PDF bisa di-download. Coba ya kita cek. Bisa dong, gokil. Oke. Modelnya kita lihat di bawah search qual. Ini sepertinya traditional banking. Modelnya nggak ada ya? Oh, ada itu. Ibu.
Dia lewat satisfaction terus ke word of mouth sama loyalty. Ini bisa dipakai garuda.kemdikbud.go.id, Garuda, atau googling aja di sini. Garuda Kemdikbud. Nah, langsung Garba rujukan digital. Oke. Tadi dicari topiknya. Kalau ini malah enak, ini nggak pakai Sci-Hub ya, langsung di sini tadi. Ya, kalau Indonesia free access, Bapak. Free access, mantap. Internet Banking Service Quality, PT Bank Associated Toward Customer Loyalty. Using e-service quality, e-service quality, implementasi dimensi, banking service, dan seterusnya. Gitu. Ini jurnal nasional ya? Jurnal nasional, Bu. Betul, Bu. Jurnal nasional. Iya, biasanya kalau untuk skripsi, biasanya pembimbingnya minta yang internasional. Oh, internasional, Bu. Oke. Berarti teman-teman pakainya Scopus nanti ya. Oke. Ini tidak saya Atau rekomendasi. dibalik, biasanya kalau teman-teman itu kesulitan nyari jurnal internasional, jadi kan mereka itu pasti punya referensi ya. Jadi bisa dicek referensinya iya. jurnal internasional. Betul Pak Faisal. Iya, betul, ditelusuri dari referensinya. Ya, tadi aja saya buka ya. Tadi kan saya buka tuh. Sudah tadi. Ini Bu ya. Nah, itu bisa dicek. Ditelusuri dari situ. Nah, ini. Model. Tapi ini kayaknya Islamic Banking ini. Kayak Tricho, Servqual, Pakistan, Ahmed, Ladari. Ini, coba ya. Qureshi, Servqual. Tapi tahunnya 2014 sih, Pak. Iya, lama. Structural Investigation, Service Quality, Convenience. Oh, ini loh. Keywordnya adalah conventional. Enggak sih, Bang, konven ya. Bukan, guys. Tradisional itu apa, Pak? Maksudnya, Pak? Iya, betul, konvensional. Konvensional bukan bank syariah, sederhananya. Ini kan dia, ini kalau nggak salah kan dari UIN. Ini topiknya tuh Islamic Banking. Kita baca-baca lagi. Oke, mungkin kita nggak pakai dia ya. Pakai dia. Service quality banking ya. Nah, di sini kita nggak bisa kayak menghilangkan keyword tertentu. Kalau di Scopus kita bisa hilangkan. Kita nggak mau ada kata Islamic Banking misalkan. Itu bisa. Kita nggak mau ada keyword ini. Caranya itu diklik nanti keywordnya, kemudian dipilih nanti mana ya tadi? Dipilih exclude. Tadi kan ada traditional banking, unlimited manufacturing. Nah ini apply change. Oke, kita elektronik. Sorry. Kalau di Scopus kita bisa pilih. Kita nggak mau misalkan ada elektronik kamar kita nggak mau, ini nggak mau. Oke, ini kita coba ke bawah lagi. Show all. Decision making, worldwide base, nggak perlu. Virtual reality nggak perlu, organization nggak perlu. Udah banyak deh. Nah ini di exclude. Ping, langsung. Paper yang terkait itu sudah tidak ada. Apakah ada di sini? Do non-traditional banking activities with bank liquidity. Apa nih? Tapi sayangnya dia tidak bicara soal traditional service quality. Factor affecting personal customer trust. Nah ini. Baltic. Comparative analyze traditional Islamic banking. Bank accessibility financial performance traditional market. Beras tagi. Semut. Traditional banking activity. Kemungkinan besar tidak ada pembahasan service quality, tapi nggak apa-apa kita baca-baca aja. Managing disruptive technology. Viability traditional banking activities. Ya, cobalah. Semoga ada ya. Masuk ke. Udah saya plus tadi. Saya ada dong. Oke. Topiknya sepertinya bukan FIM, GMM. GMM itu kalau nggak salah indikatornya ini makroekonomi ya.
Bukan ini ya. Kafatkan. Aduh, bukan. Oh iya. Topiknya mungkin sama. Objeknya mungkin sama, traditional banking. Tapi topiknya bukan. Topiknya bank liquidity dan seterusnya. Ini topiknya sangat finance sekali. Oh ya, jurnalnya juga finance. Ya, begitulah baladanya mencari jurnal ya, teman-teman. Gitu. Ya, silakan dinikmati aja prosesnya. Faktor, ini udah siklus. Faktor affecting personal customer trust. Customer trust. Dekat mungkin dengan marketing atau dengan AIS ini. Kita cek. Marketing banyak tentang trust. Trust. Baltic, Case of Baltics. Tapi kok jurnalnya gini ya? Kok kayak suspicious. Ya ampun. Setelah kopas lagi. Kopi. Ada Kopas nih. Ada. Lituania. Oh, pantesan. Ya, ini masuk ke Scopus tapi negaranya juga agak-agak suspicious. Baru tapi hiatus. 4, 5, 6, 7, 8. Tapi udah lama sih by the way. Iya ya, udah lama juga. Aduh saya bingung nih. Yang jelas begini-begini saya bukan pakarnya ya guys. Jadi ya gitulah. Sih. Waduh, Logit Probit ini sudah finance. Ini regresi binary, logistik ya, yes no. Ya ini topiknya finance sekali ternyata guys. Ya gitulah. Oh, tadi kita loncat mana ke Garuda. Developing relationship among Islamic Bank, nggak perlu. Service quality dimension Indonesian banking. Customer persepsi service quality dimension. Oke. Full PDF kita cek. Mobile banking bukan, service quality, e-service quality bukan. Service quality pengaruhnya kepuasan loyalitas. Ini nih. Tapi 2015. Quality service internet banking, Islamic banking, mediator, service quality. Customer perception service quality. 2015. Coba deh. Kok ini nih. sabilub.ac.id. Kaget namanya adekku soalnya Sabil kuliah di UB juga. Untung beda. Oh iya, ini bisa nih. Service quality, interaction quality, customer. Nah, kita cek. Nah, silakan teman-teman nanti kemudian cari papernya di, tapi 2015 ini ya. Ya, itulah tantangannya. All up to date. Literature review, service quality. Ada nggak dibilang soal banking? Di sini kayaknya. Mana nih? Aduh, 2010, 2003. 93. Agak obsolete ya. Agak lama ini. Waduh, 94. 98. Mohi 2012. Ya, papernya sendiri dari 2015 sih memang. Oke, kita balik lagi ke sini. Islamic, ada Islamic banking, poverty. Kemungkinan topiknya finance ini. Economics, applied business economic, banking, accessibility, financial performance, solution. Kita cek CNP, quality.
Oke, baik. Ini sepertinya sudah terlalu malam, teman-teman. Apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Jadi cukup ya. Ya, nanti Nadia, kalau mau papernya nanti saya kirim. Iya, Pak. Ya, nanti bisa dilanjut lagi. Bisa dicari-cari sendiri ya. Oh ya, yang terpenting lagi apa nih? Aksesnya. Ini mau akses ini kah? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh langsung bangun semua, Pak. Hah? Gimana? Saya semua. Gara-gara bahas akses langsung bangun semua. Oke, ini kita close skema Go. Aksesnya adalah nih, RA bla 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 bla, passwordnya. Saya taruh mana ya? Saya taruh chat kali ya. Passwordnya HU. Gua ada sampai apal. Soalnya ini juga saya bagi-bagi kemana-mana ini. Nggak tahu ya, dulu ke orang-orang UMS. Ya masih oke sih, tapi ya untungnya nggak ada yang ganti-ganti password kayak Pak Faisal ya. Oh, saya nggak pernah, Pak. Oh, nggak pernah ya, maaf. Nggak pernah 1 kali maksudnya. Sudah saya share ya. Silakan di copy segera. Wah, langsung saya ganti. Jangan dong, Pak. Ya, ampun, kasihan anak-anak ini loh ya. Uji. Jangan minta jelaskan saya kenapa passwordnya ini ya. Karena bukan saya yang nemuin ini. Yang nemuin gamer-gamer. Berarti bukan ini, Pak. Ori. Hah? Gimana? Berarti nggak ori atau gimana? Nggak ori? Ori? Maksudnya ori gimana sih? Nah, maksudnya mungkin aja itu kayak kan ada yang versi hack kayak gitu. Oh, ori. Ori kalau ini. Wow. Faizar Makasih, gimana, Pak. Faizar? Nanti Ya ini karena diganti passwordnya. Karena saya sekolah di sini, nah terus kayaknya kampus ini tuh kerjasama sama dia langganan Scopus gitu. Itu NRP RA something itu pasti orinya Jangan di googling loh ya, nanti ketemu tesis saya nanti guys. RA 6077599. Ya itu kayaknya benar saya Pak, saya baru ingat sekarang. Iya Bu Andri bikin Bu, mumpung emailnya masih bisa diakses. Ya oke. Bisa tak bikin. Oke, 12 orang. Ini sudah saya share ya teman-teman. Oke, kalau tidak ada kelasnya bisa saya akhiri. Terima kasih Terima kasih Pak Iza. Mungkin sebelumnya ada tambahan dari Bu In, Pak Faisal atau Bu Andri, mungkin ada tambahan. Tambahannya adalah selamat menikmati proses gitu aja Pak. Iya oke, siap. Garis miring kapok gitu loh Bu. Oke Pak, udah malam mungkin anak-anak sudah pada terlelap. Ya udah ngantuk. Iya Bu. Terima kasih Pak Isa, terima kasih Pak Faisal, Bu Andri dan semua. Terima kasih Pak. Izin Li. Iya Bu. Iya. Iya. Izin saya Ya nanti langsung ke